Jadi tidak ada dalam Islam satu aktivitas pun kecuali desain akhirnya kebahagiaan. Jangan sampai berumah tangga tidak bahagia. Jangan sampai punya rumah mewah dan luas tapi tidak memberikan kedamaian. Jangan sampai punya harta berlimpah, kendaraan yang mewah tapi tidak memberikan kedamaian, ketentraman. Nah, puncak kedamaian dan ketentraman itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dari pemiliknya. Karena itu di Quran, segala jenis kebahagiaan yang mendamaikan itu semua dikembalikan kepada Allah pemiliknya. Contoh, sakinah. Sakinah itu ketenangan yang diharapkan. Mawaddah. Mawaddah itu keberlimpahan harta yang membahagiakan. Karena ada orang yang punya harta tapi tidak bisa menikmati hartanya. Ada orang yang punya harta tapi tidak menghadirkan kebahagiaan. Kalau di kantornya juara tapi di rumahnya nggak pernah damai gitu. Nah, mawaddah itu keberlimpahan harta yang membawa kebahagiaan. Ketiga, rahmah. Rahmah itu perhatian mendalam yang mengikat kasih sayang. Jadi kalau kita ikutkan sakinah, mawaddah, rahmah, maka disatukan jadi apa? Samara kan? Nah, ayat samara itu dibukanya dengan kata ayat. Di Quran surah 30 di ayat ke-21. Wa min ayatihi. Bentuknya jama'. Kata ayat itu maknanya cuma satu. Dalam bahasa Arab dimanapun. Anda mau baca di hadis, di Quran, atau bahasa Arab standar, itu maknanya cuma satu. Tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan Rabbnya. Dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Coba kalau kita baca Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat kan? Al-Baqarah 286 ayat. Kenapa semua isi Quran disebut ayat? Karena setiap kali kita baca Quran, kita selalu merasa lebih dekat dengan Allah. Lebih tenang, lebih berbeda keadaan hatinya. Nah, ada rumus dalam tafsir, setiap informasi di Quran yang dibuka langsung dengan kata ayat, maka informasi dimaksud mesti membuat kita lebih dekat dengan Allah. Samara itu dibuka dengan kata ayat. Jadi kalau Anda menginginkan samara dalam kehidupan, maka dekati pemiliknya. Itu maksudnya. Dekati Allah. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, maka potensi untuk meraih kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang jauh dengan Allah. Orang yang punya harta dan disebut kaya dan dekat dengan Allah, potensi kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang kaya yang jauh dari Tuhan. Dan pasti banyak gelisah. Orang-orang yang hidupnya berkasih sayang dan bila dilekatkan kasih itu karena Allah, itu pasti abadi. Dibandingkan dengan orang berkasih sayang karena faktor duniawi. Anda punya teman, temannya pejabat, sayangnya karena jabatan. Begitu jabatan hilang, pasti akan luntur sayangnya. Pasangan suami istri, sayangnya karena fisik. Fisiknya makin mengerut, maka luntur sayangnya. Tapi ketika rahmah dititipkan dalam naungan kasih Allah, maka itu yang abadi sifat sayangnya. Nah, bagaimana cara mendekati Allah? Seperti apa jalannya? Itulah materi yang kita hadirkan dalam setiap pertemuan kajian di Musyawarah dalam bentuk fikih salat. Kenapa dinamakan dengan salat? Dan bagaimana kita melanjutkan bahasan di pertemuan sebelumnya? Karena izin, saya tidak mengulang apa yang telah disampaikan, tapi teman-teman yang baru bergabung, silahkan melihat kembali tayangan sebelumnya untuk kita mengadakan atau menghadirkan kontinuitas dari pembahasan kita dan memanfaatkan waktu yang ada. Yang ingin saya tegaskan, satu, sholat dulu. Kenapa orang Islam itu sholat? Yang dulu. Ini saya ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik. Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa makna. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi? Yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa?
Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya? Maka kalau kita terkoneksi dengan Allah, kita mudah mengakses semua hal yang kita harapkan tadi. Nah, dalam bahasa Arab, mengoneksikan sesuatu sehingga tersambung kuat dan sulit dilepaskan, itu disebut silah namanya. Silah. Ya. Masih teman-teman ingat kalau kita kumpul-kumpul tuh suka disebut apa namanya? Silaturahim kan? Nah, kenapa menggunakan kata silah? Diharapkan semua yang datang ini terkoneksi. Jadi bukan cuma sekedar datang, kemudian duduk, pulang, tidak. Diharapkan kenal, ini teman siapa? Si fulan dari mana? Kalau ada yang punya kesulitan, bisa dibantu gugur kesulitannya. Kalau ada yang gelisah, pulang jadi tenang. Pulang saling mendoakan. Itulah yang disebut silah. Nah, jika kita ingin merubah kata ini dengan koneksi yang sangat kuat dalam bentuk ibadah, yang terpola caranya awal sampai akhir, maka rubah kalimatnya dari silah menjadi sholat. Jadi, maka kenapa ibadahnya disebut dengan sholat? Karena di dalam sholat itu kita dilatih untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah. Sehingga saat terkoneksi kita ingat Allah dimanapun. Kalau sudah ingat, terjaga oleh Allah. Orang yang kalau minum ingat Allah, tidak mungkin minum minuman yang tidak disukai Allah. Ada orang mabuk baca bismillah? Gak ada. Orang kalau ingat Allah gak akan menipu. Orang kalau ingat Allah gak mungkin keluar masjid tertukar sendal. Itu gak mungkin tuh. Ya kan? Orang kalau ingat Allah gak akan menyakiti. Karena ingat. Nah, ini yang dimaksudkan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini konsep dasarnya ini. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah yang menguasai segalanya. Satu-satunya Tuhan yang punya semua akses dalam kehidupan. Maka kalau Anda ingin mendapatkan semua kemudahan, fa'budni, terhubunglah denganku. Mendekat kepadaku. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat untuk mengoneksikan dirimu li dzikri, supaya engkau tersambung denganku. Ini dengan Allah. Jelas? Nah, karena itulah dalam salat ketika kita tersambung, kita mengungkapkan semua harapan-harapan kita, termasuk mencurahkan kesulitan-kesulitan kita, sehingga kita meminta solusi. Bukankah dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan baik-baik. Ini janji yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi. Siapapun orang yang salatnya benar, berniat mengoneksikan dirinya kepada Allah, itu baru baca Al-Fatihah sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari mulai wudu sampai dengan kalimat itu, perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau koneksinya hambaku itu benar kepadaku, tulus dia, maka aku akan kabulkan apapun yang dia minta saat ini. Karena itu, tidak ada satupun, bahkan Nabi dan Rasul yang pernah hidup di bumi, saat punya kesulitan dan meminta sesuatu, mereka umumnya lakukan dalam sholat. Dan selalu cepat dikabulkan. Baik, kenal Nabi Zakaria? Oke, kenal di mana? Nabi Zakaria tahu, oke. Nabi Zakaria kan viral sekali kan? Ya, sudah sepuh, sudah beruban, ingin punya generasi yang meneruskan risalah beliau. Lalu berdoa kan? Itu berdoanya saat apa? Salat. Ada kisahnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, di mihrab Maryam beliau mengoneksikan dirinya kepada Allah, minta salat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lalu beliau berkata, ya Allah, mereka menghukumiku tak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Jadi ini fikih dasar. Kalau ada orang menghukumi kita dengan apapun, itu nggak mungkin tuh, nggak mungkin sembuh tuh, nggak mungkin bisa begitu. Itu tanda pertama langsung dari Allah, supaya meninggalkan pendapat makhluk, langsung minta kepada Allah. Karena Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk sedikit pun. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka dikabulkan doanya saat beliau masih salat, masih berdiri minta. Dalam salatnya langsung dikabulkan. Nabi Musa saat sulit salat.
Quran surah 20 ayat 14. Nabi Yahya salat, ya. Nabi Isa salat. Yesus Mesias itu salat. Ada di Quran surah 19. Ya, Maryam ayat 31 sampai 33. Wa ausani bis shalah. Allah mewasiatkan kepadaku dan bundaku untuk salat. Kemudian siapa lagi? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu bahkan meminta semua keluarganya supaya jangan putus koneksinya dengan Allah. Supaya semua dapat berkahnya. Itu di Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Jadi Anda bayangkan, Nabi, Rasul, setaat apapun ketika punya persoalan, salat. Kalau mau diurut dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, ya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Nah, saya coba ulang. Saya cuma ingin tunjukkan bahwa Nabi aja sholat. Masa kita yang bukan Nabi nggak sholat? Ya, dan kadang-kadang anehnya begini, nuntutnya kebanyakan. Pengen sukses, pengen bahagia, pengen segalanya. Tapi punya hubungannya nggak bagus dengan Allah. Kan jadi nggak sehat kan? Nah ini kenapa disebut dengan sholat? Selain membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah, juga memberikan kesan-kesan yang dalam supaya kita bisa mendapatkan semua pancaran kebaikan yang Allah berikan untuk kita.